kita semua. Ini sudah kelihatan ya PowerPoint saya jelas. Berapa? Oke. Sudah, Kak. Pada kesempatan siang kali ini saya akan menjelaskan mengenai patterning teori dari teknologi rempah dan bumbu. Patterning teori ini berfungsi untuk mengetahui evaluasi dari kesesuaian penggunaan rempah, begitu. Nah, sebenarnya patterning teori ini tidak hanya ada pada rempah dan bumbu saja. Jadi patterning teori ini sebenarnya teori matematis di mana melihat sebaran data yang sangat random ini kita olah, analisis datanya, apakah dia sebenarnya memiliki pattern seperti itu. Kalau dalam kasus ini penggunaannya adalah mau mengetahui eh, kesesuaian antar rempah yang digunakan dari ribuan resep makanan yang ada di seluruh dunia, itu yang biasa. Nah, dengan data berupa resep, nanti kita lihat bagaimana dia bisa sesuai, kenapa dia bisa sesuai dan seberapa sesuai, seperti itu. Dan patterning teori ini nggak hanya untuk masalah resep, tapi untuk data macam-macam, misalnya big data gitu. Kita punya data Gojek gitu, data Gojek yang sangat banyak tentang uh, apa namanya, mau tahu jarak berapa sih orang masih willingness to pay untuk memesan Gojek misalnya gitu, atau memesan GoFood gitu. Lalu seberapa besar sih uang yang mereka relakan kayak gitu. Jadi ini menggunakan pattern-pattern seperti itu. Oke, untuk di kasus teknologi rempah dan bumbu ini, patterning teori adalah pola hubungan rempah. Oke, pola hubungan dari rempah dengan ingredientnya dalam pengolahan. Nah, sehingga diharapkan dengan adanya hubungan tersebut kita mengetahui patterning sintesisnya di dalam mulut. Jadi bagaimana makanan tersebut, kenapa sih bisa dia flavorful dan kenapa misalnya bahan rempah ini bisa digunakan pada lainnya, seperti itu. Nah, dengan adanya patterning sintaksis yang terjadi di dalam mulut, kita bisa menggunakan untuk menentukan kesesuaian rempah dengan bahan mentah tertentu sehingga terjadi sintaksis di mulut. Seperti itu. Nah, di sini ada 6 jenis patterning teori. Yang pertama adalah patterning sintaksis di dalam mulut itu seperti apa, lalu patterning kesesuaian kesesuaian antara rempah dengan ingredients melalui penggantian ingredients yang analog. Gitu. Ini yang diganti adalah ingredients. Lalu yang kedua adalah kesesuaian antara spices dan cooking ingredients pada penggantian spices yang analog. Itu. Lalu kalau yang ketiga yaitu raw materialsnya atau spicesnya ya pada botanical family yang sama. Itu karena beberapa senyawa kimia gitu akan menghasilkan senyawa kimia ini terdapat volatile compounds ini terdapat pada berbagai spices gitu, dan spices ini ada yang memiliki sama, dia memiliki family yang sama. Dengan family yang sama, kecenderungannya dia memiliki volatile compounds yang sama. Nah, dengan volatile yang sama dan flavor yang sama, flavor notes yang sama, maka dapat disubstitusi, lakukan substitusi. Jadi ini berfungsi untuk mengetahui kalau misalnya kita pergi ke luar negeri. Kita sebagai orang Indonesia sudah biasa memasak menggunakan bahan-bahan lokal dari Indonesia. Lalu saat kita keluar negeri kita nggak tahu kita mau memasak makanan khas Indonesia, misalnya adalah apa nasi kuning gitu. Nah, nasi kuning ini eh, kit- karena bahan-bahannya itu sulit ditemukan, nah kita harus mencari makanan yang bisa menggantikan flavornya dari
dari golongan family yang sama. Lalu kalau salah satu contohnya untuk ini penggunaan ini adalah nasi kuning. Jadi di beberapa kadang-kadang di beberapa tempat sulit kita menemukan kunyit turmeric gitu. Nah, mungkin kalau misalnya kalian lagi di Italia atau lagi di Spanyol, maka bisa diganti dengan saffron seperti itu. Lalu yang kelima adalah mengganti bahan spicesnya, ya mengganti spicesnya dengan yang memiliki pungency yang sama. Gitu. Biasanya ini mengganti cabai dengan spices-spices yang lainnya. Itu yang memiliki pungency yang mirip. Gitu, walaupun kadarnya lebih kecil. Lalu yang terakhir adalah patterning dari kombinasi spices dan seasoning dengan mengubah seasoningnya ala Japanese dengan Western ataupun sebaliknya. Seperti itu. Ini kita pertama dulu mengenai patterning sintesis di dalam mulut. Jadi paling gampangnya contohnya adalah daifuku. Daifuku ini namanya daifuku. Jadi luarnya lalu di dalamnya di sini mochi. Dalamnya ini adalah azura, saya lupa. Azura. Ini adalah red bean paste. Red bean paste. Nah, daifuku ini biasanya diminum di pairing dengan teh hijau. Ini dia, green tea. Ya, dengan green tea. Nah, karena pairing ini sudah terjadi sekian tahun lamanya dan menjadi salah satu contoh foodnya yang ada di Jepang. Nah, maka aplikasi dari green tea dan juga red bean paste ini bisa disubstitusi. Jadi contohnya adalah dalamnya kita ganti fillingnya dengan matcha, misalnya matcha jelly bean, jelly sorry paste gitu. Nah itu menjadi patterning sintesis seperti itu. Nah ini contoh lainnya adalah coffee cake gitu. Kalau misalnya kita biasa memakan cinnamon cake dan kita anggap kedua hal ini adalah hal yang sintesis satu dengan lainnya, nah maka spices dari cinnamon ini bisa kita masukkan ke dalam kopi ataupun sebaliknya rasa di dalam kopi kita bisa masukkan ke dalam cake. Itu maka hasilnya adalah cinnamon coffee dan juga coffee cake. Begitu. Jadi ini adalah aplikasinya ini. Gitu. Jadi kalian cari dulu mana yang paling bersinergi gitu, yang sudah biasa kalian makan. Jadi, itu bisa menjadi salah satu alternatif untuk membuat sintesis makanan yang baru. Seperti itu, formula dari makanan yang baru, resep yang baru. Nah, kedua adalah yang kita highlight substituting analogous ingredients. Jadi di sini kesesuaian rempah dengan ingredient dalam pengolahan dan substitusi menggunakan analog ingredient. Dan bahan analognya ini merupakan bahan yang memiliki flavor notes yang mirip dengan bahan masak. Jadi kita mengubahnya adalah bahannya. Yang kita ubah adalah materialnya dengan spices yang sama. Ini sama, ini beda. Ya. Nah, maksudnya yang dipilih cooking materialnya adalah yang memiliki flavor notes yang syaratnya adalah flavor notes yang mirip. Sehingga contohnya kalau kita menggunakan memasak hamburger, itu burgernya menggunakan mincemeat dan juga nutmeg. Nah, dengan teori patterning ini, maka nutmegnya akan tetap, ya, nutmegnya tetap, lalu bisa disubstitusikan dengan milk maupun fresh cream. Karena dianggap milk dan fresh cream ini memiliki flavor notes yang ada sebagian flavor notes yang mirip dengan mincemeat. Seperti itu. Maka kedua analogus material ini dapat digunakan dengan pairing pada nutmeg. Seperti itu. Lalu, nah ini adalah tabel kesesuaian rempah dengan ingredient. Jadi di sini ada
9 jenis ingredients, meat, seafood, milk, egg. Oke, ini ingredient ini yang kita kategorikan sebagai animal atau hewani. Yang ini masuknya kita ke nabati. Ya. Nah, di sini ada kesesuaian pada ingredient. Kalau ini artinya dia tidak sesuai dengan ini, dengan patterning teori ya yang mereka kumpulkan, yang sudah buku ini kumpulkan, bahwa cinnamon ini tidak cocok dengan seafood gitu, tidak cocok dengan egg, tapi masih cocok dengan milk, meat, dan yang lain-lainnya. Lalu perbedaan warna, ini yang kosongnya artinya tidak cocok. Lalu yang ada egg, silang, dan warna oranye ini artinya sangat cocok. Ya, sangat cocok. Kalau ini cocok aja, begitu. Jadi ini tabelnya baseline yang bisa kita gunakan. Gitu. Jadi love fruit mungkin dari beberapa ini 3, 6, 9, 11 rempah-rempahan ini, maka fruit kalau di sini dapat dikategorikan bahwa fruit mampu menyesuaikan dengan rempah-rempah. Gitu. Tapi di sini pun juga tidak fruitnya itu apa, ini fruit in general. Oke, lalu kita masuk lagi ke tipe patterning yang ketiga, yaitu mengganti analogous spicesnya. Kita mengganti analogous spicesnya dengan yang sama. Jadi rempah dengan flavor yang mirip akan cenderung memiliki komponen flavor yang sama, sehingga dapat digantikan satu dengan yang lainnya. Jadi artinya adalah kalau yang di sininya sama, sekarang ganti di sininya yang beda. Ya, di sininya sama, di sini bisa beda-beda. Contohnya adalah di pizza, kita biasanya menggunakan tomato dan keju, lalu untuk atasannya menggunakan oregano, karena oregano ini juga satu mirip flavornya dengan thyme, sage, dan marjoram, maka dapat digantikan. Lalu patterning yang keempat adalah patterning dengan yang memiliki keluarga botanikal yang sama. Nah, contohnya adalah garlic ini bisa digantikan dengan onion dan juga shallot, lalu cengkih dengan pala, lalu serai lemongrass dengan daun kefir. Gitu, kita mengkarakterisasi penggunaan komponen pada satu family. Contohnya. Oke, selanjutnya adalah patterning dengan mensubstitusi spices yang memiliki similar pungency, ya, yang biasanya termasuk dalam family Cruciferae. Gitu. Ini kita ubahnya adalah ininya sama, ini beda. Untuk roast, contohnya adalah di roast beef, pada biasanya menggunakan horseradish. Kalau di Jepang kita gantinya menggunakan wasabi. Lalu bisa juga digunakan radish. Kalau di Amerika bisa menggunakan mustard. Begitu. Dan FYI bahwa wasabi yang di Jepang ini karena harganya sangat mahal, maka seringkali sebetulnya sudah dijadikan industri-industri ini sudah menggantikan tanaman wasabi dengan horseradish yang ditambahkan dengan pewarna hijau. Ya, fungsinya adalah untuk membuat penampilannya similar, dan karena supply yang sangat kecil, maka digunakan horseradish ini. Begitu. Lalu tipe yang ke berapa ini? 6. Tipe yang F yang ke-6 ini menggunakan mengubah kombinasi, menggantikan kombinasi antara Western dengan Japanese seasoning.
pada Western seasoning ini dapat dikatakan pada karakter yang sama, hanya adalah menggantikan jenis-jenis dari alkohol seperti gin, wine, vinegar. Contohnya adalah di Western seasoning ini penggunaan wine vinegar sudah menjadi hal yang biasa, tetapi di Jepang biasanya menggunakan rice vinegar. Rice vinegar itu ya rice vinegar ini penggunaannya macam-macam. Kalau di Jepang saya justru tahunya mirin, namanya mirin. Nah, mirin ini hampir di setiap masakan Jepang ada mirinnya. Gitu. Kalau di wine vinegar biasanya yang beef gitu. Di sini pun juga mirin digunakan untuk beef. Itu lalu liquor, di sini Japanese distilled spirit, ya sake. Tapi saya nggak tahu penggunaan jenis makanannya itu apa, saya nggak tahu kalau itu. Ini adalah contoh-contoh alcoholic beverages dan spices yang biasa digunakan. Jadi ada banyak sekali jenis alcoholic beverages. Dan ini adalah spices yang biasa ditambahkan. Itu either penggunaannya memang untuk minuman saja, ditujukan untuk minuman saja, atau juga ditujukan untuk penggunaan masakan, gitu, tambahan dari masakan. Biasanya ya paling sering minuman ya. Lalu ini evaluasi kesesuaian penggunaan rempahnya. Jadi kita tahu bahwa satu rempah ini tidak hanya sesuai untuk ingredient maupun olahan yang spesifik. Ya, jadi nggak mungkin makanan X hanya rempah ini aja yang bisa diaplikasikan. Ya sudah bisa, dan bahkan ya satu rempah ini bisa diaplikasikan dalam beberapa olahan. Lalu untuk mengevaluasinya, kita perlu ada 6 jenis evaluasi yang digunakan. Itu ini evaluasi yang pertama adalah frequency patterning analysis. Lalu yang kedua adalah national trend in spice uses. Jadi mereka melihat penggunaan spices di beberapa negara, itu bagaimana patternnya. Lalu yang ketiga adalah possible new usesnya. Biasanya digunakan untuk makanan apa aja nih, gitu. Lalu di kombinasi dari makanan apa dan apa nih, gitu. Ini adalah antara Western, Eastern. Lalu di sini adalah tren pada cooking ingredients. Tadi ada cooking ingredients, ada 9 jenis cooking ingredients yang dibagi jadi 2 kategori, hewani dan nabati. Lalu untuk yang kelima adalah cooking teknik. Ini juga ada banyak cooking teknik. Kalau nggak salah ada 8 atau 9 jenis cooking teknik. Dan yang terakhir adalah spice suitability by nature. Oke. Untuk yang jenis pertama, jenis evaluasi yang pertama menggunakan frequency patterning analysis. Nah, di sini teori adalah kesesuaian tiap cooking ingredient ditentukan secara analitis berdasarkan kombinasi rempah dalam beberapa resep, ya. Yang ditentukan adalah resep. Jadi kenapa resep ini menjadi powerful? Karena resep ini biasa sudah sudah dilakukan turun temurun, dan sudah diketahui bahwa makanan yang mengikuti resep tersebut akan, yang pertama sifatnya adalah edible, yang kedua adalah dapat diterima oleh indera kita, jadi palatable dan juga edible. Gitu. Maka dari itu baseline yang digunakan dalam penentuan patterning analysis di sini adalah resep. Ya, baseline-nya adalah resep. Itu karena mereka sudah tahu kombinasinya. Dari itu dipilihlah 40 jenis rempah yang sering dipakai atau muncul.
Jadi mereka mau mengklasifikasikan berdasarkan 40 jenis rempah. Dan sebetulnya jenis rempahnya ini yang yang sudah berhasil diidentifikasi adalah ada 88 itu. Tapi dipilih 40 yang merepresentasikan uh, uh, masakan tersebut. Itu. Lalu dibagi berdasarkan negaranya, lalu dibagi lagi berdasarkan cooking ingredient itu apa aja, lalu teknik mengolahnya, kemudian ini pengelompokan tiap untuk cooking ingredients itu berdasarkan nabati dan hewani, lalu dibuat 9 sup tadi, lalu ini adalah teknik memasak, ada yang menggunakan heat, panas, atau juga yang menggunakan panas. Untuk yang menggunakan panas, ada 5 teknik yang digunakan adalah merebus dengan air, lalu memanggang dengan oven, lalu menggoreng. Di sini menggorengnya di sini adalah artinya pan fried. Lalu ada juga deep frying dengan oil yang banyak dan juga mengukus dengan steam ya. Lalu untuk non heat cooking ada yang digunakan pickling. Pickling itu adalah pembuatan acar. Dan acarnya ini beda dengan acar yang ada di Indonesia. Kalau pickling ini kalau di Indonesia mungkin masih menggunakan, saya kurang tahu ya, masih menggunakan panas atau enggak ya. Kalau di Amerika tidak menggunakan panas lagi dan hanya menggunakan asam gitu. Ya seperti di sini juga ya penggunaan cuka juga, namun ditambahkan sedikit apa namanya, contohnya misalnya koriander gitu atau cabai gitu dengan bahan yang diasinkan. Biasanya bahan yang diasinkan itu seperti pickles atau kayak cucumber, lalu wortel juga bisa. Lalu yang kedua adalah pembuatan dressing dengan saus. Lalu yang ketiga adalah penggunaannya secara segar, jadi tidak menggunakan panas. Ini lanjutan dari metode analisisnya. Kita kelompokkan berdasarkan tipe masakannya, apakah dia French, Italy, Germany, UK, US. Ini berdasarkan yang disebut dengan Western style. Lalu untuk Eastern style-nya adalah Southeast Asia, Chinese, Japanese, dan India. Selanjutnya setelah dikategorikan, dihitung jumlahnya tiap rempah untuk cooking ingredient, teknik, dan negara. Lalu dihitung indeks kesesuaiannya. Lalu hitung mean value dari rempahnya. Jika mean value itu lebih tinggi, ingredients atau rempahnya itu, di rempahnya ada 1, 2, sampai 40. Lalu min-nya itu ada di angka ini 19 dan 20, lalu min-nya ada di sini. Ini adalah X bar. Lalu untuk rempah yang nilainya lebih tinggi sedikit, ini artinya dengan evaluasi kesesuaian itu sudah sesuai dengan antara bahan makan, antara cooking teknik, dan juga antara negara, itu sudah sesuai. Kalau misalnya sangat-sangat tinggi nilainya, maka dikatakan sangat sesuai. Gitu, jauh rentangnya antara mean value. Ini jenis rempahnya. Oke. Yang sudah dijelaskan. Lalu ini cooking teknik, tadi juga sudah dijelaskan. Lalu ini cooking meal berdasarkan negara, Western style atau Eastern style. Kemudian pertimbangan salah analisis ada 4. Yang pertama adalah diusahakan untuk tidak menghitung item yang sulit diinterpretasikan.
lalu tidak menghitung rempah lebih dari 1 kali dalam kategori yang sama, lalu data ini juga bisa ditambahkan. Kalau menggunakan campuran rempah tiap rempah dihitung secara terpisah. Nah, contoh analisisnya seperti ini. Kalau misalnya mereka punya resep, ini resep, lalu dilihat cooking ingredients-nya ini bahan dikategorikan. Ya, kategorisasi berdasarkan cooking ingredients-nya. Chicken stock, kita masuknya ke bagian meat. White kidney beans, masuknya ke bean. Butter, masuknya ke milk. Gitu. Carrot, masuknya ke vegetables. Water enggak, pork masuknya ke meat. Hal ini berlaku juga pada spicesnya. Apa yang dilakukan? Lalu ini cooking prosedurnya. Lalu setelah itu kita masuk ke pengolahan datanya. Nah, diolah datanya contohnya adalah red pepper atau cabai. Cabai ini di Jepang resep yang menggunakan cabai itu ada 39, sedangkan di India adalah 107, lalu di US ada 98. Lalu nilai ini dibandingkan terhadap negaranya tersebut, appearance-nya, ternyata rasionya ini 12, lalu kita bandingkan sama yang lainnya, misalnya di India onion ini 45, maka di sini ada 5. Perbandingan buat rasionya sehingga totalnya ada 100. Setelah itu kita buat indeksnya, suitable indeksnya. Gitu. Ini dijadikan seolah-olah total dari tiap negara ini negaranya ada 9, yaitu 100, nilainya 100. Seperti itu. Lalu ketahuan mana indeks yang paling besar. Contohnya di sini ternyata Anies itu memiliki indeks yang paling besar. Gitu, karena mungkin di negara-negara lainnya tidak ada yang menggunakan si ADAS. Gitu, jadi Anies ini menjadi besar, tapi di sisi lain saat kita bandingkan dengan chili, penggunaan chili pada makanan di India, gitu, tetapi ternyata dia kecil, gitu. Nah, di sini. Tapi dia kecil. Seperti itu. Karena mungkin di negara-negara lainnya juga menggunakan red pepper sebagai ingredients-nya. Seperti itu. Jadi ini data indeks ini yang diolah. Kalau nilainya yang tadi dengan menggunakan perhitungan tadi, jika nilai min-nya akan jauh lebih tinggi dari min-nya, nilai indeksnya lebih tinggi dari min-nya, maka dapat disimpulkan bahan tersebut sesuai. Nah, penggunaan dari patterning teori ini, evaluasi kesesuaian ini adalah untuk yang pertama, dia mengetahui fungsi utama dari bahan. Gitu. Karena fungsi utama dari bahan itu bisa dikategorikan menjadi 4. Yang pertama adalah flavoring, kedua adalah untuk deodorizing, untuk menghilangkan bau pada ikan misalnya, untuk menghilangkan bau amis, kayak gitu. Lalu pungency untuk membuat rasa pedas, hangat, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah untuk coloring, untuk warna. Ini yang disebut dengan E-value-nya atau major function-nya dari spices. Nah, lain tiap spices yang sama juga punya sub-function. Dia juga punya sub-function. Gitu. Ini contohnya adalah cabai yang fungsi utamanya itu memberikan sensasi pungent, tetapi dia juga punya sub-function sebagai pewarna makanan yang merah. Gitu. Lalu yang terakhir, yang aplikasi yang ketiga adalah untuk memilih rempah yang sesuai berdasarkan cross reference index. Indeks-indeks yang tadi. Begitu. Oke, kita masuk ke bagian B-nya adalah National Trend in Spice Use, kesesuaian berdasarkan national trend-nya. Ini kalau national trend-nya kita bagi Eastern cooking dan juga Western cooking.
Nah, untuk yang kode ini, kode yang bulat dengan titik, itu artinya sangat sesuai. Jadi kesesuaiannya ini lebih besar daripada yang biasa saja, dan yang nol ya tidak ada sesuai, lebih besar lagi dari yang X. Itu ya. Oke, ini disusun berdasarkan 4 fungsinya. Kalau di sini untuk flavor saja. Gitu. Untuk yang deodorizing, masking dan lainnya sengaja nggak saya. Oh, ini yang deodorizing. Gitu. Jadi agak berbeda fungsinya. Ada penggunaannya pada Eastern cooking maupun Western cooking. Ini contohnya di spices used in Japanese cooking, yang flavoring itu menggunakannya sesame, paling banyak deodorizingnya menggunakan ini, pungency-nya menggunakan ini, coloringnya nggak ada. Gitu. Oke, kalau Southeast Asian, kita Indonesia termasuk Southeast Asian, biasanya menggunakan flavoringnya untuk parsley, cinnamon, adas, lalu celery, untuk deodorizingnya garlic, pungency-nya ginger, cabai dan juga pepper, untuk coloringnya paprika dan turmeric. Kunyit. Nah, ini yang ketiga, yaitu penggunaan baru yang memungkinkan dalam penggunaan spices, karena masakan di suatu negara itu akan berubah secara perlahan-lahan, karena dipengaruhi oleh tren global, seperti yang di Jepang itu yang disebut dengan ethnic meal. Mereka memiliki yang makanan tradisional, tetapi karena banyaknya budaya orang-orang asing yang datang ke Jepang, gitu, mereka mulai menyesuaikan ethnic meal mereka dengan bahan-bahan tambahan dari Amerika atau dari Western, sehingga rasanya masih mirip dan lebih bisa diterima oleh para turis, seperti itu. Lalu untuk di Eropa ini kebanyakan pengaruh dari Prancis. Lalu kalau di New Orleans ini ada keluaran jenis masakan baru, yaitu Creole Cuisines, yaitu antara gabungan dari makanan Prancis dengan flavor khas Amerika. Lalu fusion antara makanan Cina dan Prancis disebut Chinoise. Lalu fusion antara Barat dan Selatan dari US yang diadopsi dengan Meksiko disebut dengan Tex-Mex. Jadi makanan Tex-Mex, Tex itu Texas, Mex itu Meksiko. Seperti itu. Nah, kalau di Indonesia sendiri bagaimana? Di Indonesia sendiri sangat banyak pengaruh dari Belanda. Jadi seperti perkedel, ini lalu semur sayuran, daging, lidah, kare, lapis legit, spekulos, nastar. Ini juga makanan-makanan khas dari Belanda. Kastengel, kastengel, ya kastengel, itu juga dari Belanda. Gitu. Nah, Indonesia sendiri sebetulnya punya ini ya, kesesuaian rempahnya. Gitu. Kalau yang Southeast Asia punya, Indonesia sendiri juga punya. Yang cukup berbeda adalah kita punya cloves, lalu di deodorizing yang kita punya, lalu pungency-nya kita beberapa pakai Sichuan pepper, dan coloring-nya kita pakai pandan leaves. Ya. Mungkin ini nggak keluar karena tidak menjadi rempah yang common. Dan dengan adanya patterning theory ini, beberapa yang pernah menjadi tren masakan yang pernah menjadi hits pada masanya adalah pizza tempe, jadi menggabungkan antara Itali dengan tempe, lalu stik tempe tahu ini juga pernah menjadi tren. Gitu. Untuk meningkatkan palatabilitas dari masakan, seperti itu ya fungsinya. Kita
kita masuk lagi ke tren penggunaan spices berdasarkan cooking ingredients-nya. Ini berdasarkan animal ingredients dan juga plant ingredients. Jadi kedua ini sebetulnya sama, yaitu tidak terdapat perbedaan untuk warna dan pungency. Ini kedua ini ada tidak terdapat perbedaan, tetapi pada bagian flavoring dan deodorizing itu terdapat sedikit perbedaan. Ini contohnya adalah Tim dan Leeks. Dia sangat suitable, sangat cocok dengan telur, dan keduanya ini bisa digunakan secara bergantian, secara substitusi, yang fungsinya untuk mengurangi bau dari telur saat memasak omelet. Gitu. Lalu yang E, ini adalah penggunaan dari spices berdasarkan teknik memasaknya, antara yang dengan panas dan juga tidak dengan panas. Yang adalah suitability oleh nationnya. Jadi di buku ini kebalik mirror, jadi sorry. Nah, di buku ini dia juga mengetahui membuat profil dari 40 spices yang dianalisis dengan frekuensi dari patterning analysis gitu. Contohnya adalah garlic, ini garlic ya. Di sini garlic ini diketahui bahwa tiap ternyata frekuensi patterningnya yang mirip, suitability patternnya mirip, dan jumlahnya antara di western dan di eastern itu cenderung sama gitu. Ini kalau misalnya kita lihat di bahan rempah tim, maka dapat diketahui bahwa sebagian besar orang western menggunakan tim, sedangkan di eastern kita tidak mengenal tim sama sekali. Seperti itu. Lalu ini masuk ke ginger. Di ginger, eastern dan western juga masih menduduki masih menggunakan kedua bahan ginger ini. Namun dapat dilihat bahwa penggunaan ginger di Cina sudah sangat tinggi, gitu. Dan berarti sesuai untuk makan makanan dimasak dengan tipe-tipe Chinese, seperti itu. Kalau ini adalah Japanese pepper, hanya ditemukan di bagian Eastern, terutama di India, China, dan juga Jepang. Jadi dari sini, dari teori patterning ini dapat diketahui bahwa setiap komponen, setiap spices ini berbeda-beda, dan kita pada berbagai animal ingredients dan plant ingredients bergantung pada fungsinya. Gitu. Kita mau menggunakan apa bisa, dan dapat dilihat di di analisis ini. Nah, teori juga diaplikasikan kepada beberapa jurnal. Saya pilih ini adalah jurnal mengenai peningkatan kesukaan dan preferensi dari vegetables pada murid-murid SMA. Gitu. Dari jurnal ini diketahui bahwa preferensi vegetables ini, sayuran, meningkat dengan adanya penambahan seasoning. Gitu. Dan seasoningnya juga tidak semua jenis seasoning yang cocok. Ternyata memang pemilihan seasoning di sini juga berpengaruh. Gitu. Ya. Lalu yang kedua adalah ini role of seasoning vegetables on consumer behavior. Jadi dia juga sama, mirip untuk
role-nya apakah dia di steam saja atau di season untuk vegetables di brokoli dan cauliflowers, apakah akan meningkat atau enggak tingkat belinya, daya beli seperti itu. Dan dapat diketahui bahwa makanan yang ditambahkan dengan seasoning akan meningkatkan daya belinya juga tingkat konsumsinya. Oke, ya. Kebetulan memang patterning teori ini dan evaluasi kesesuaian dari rempah ini tidak banyak teorinya, gitu. Dan ini menjadi salah satu bahan dari buku yang sempat saya review waktu itu, buku The Science of Spices. Ya, jadi di buku itu kita belajar secara mendetail bagaimana bagaimana karakter dari tiap spices, gitu. Nah, kalau di sini pendekatannya jauh lebih panjang lagi, yaitu mereka melihat dari segi penggunaannya di dalam bumbu masakan, sehingga tahu apa yang cocok dan tidak cocok, gitu. Sehingga aplikasinya harapannya di penggunaan bumbu-bumbu selanjutnya dapat menjadi lebih mudah, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Dan kebetulan memang sumbernya sangat sedikit, jadi ya hanya ini bagiannya yang bisa dibahas, gitu. Ya, monggo kalau mau bertanya, mumpung masih ada satu SKS lagi kita. Ini apa? Kelihatan ya? Oke, monggo kalau mau ada yang bertanya, apakah ada yang ingin tanya? Selamat siang, Pak. Saya Caroline, saya ingin bertanya. Ya. Untuk yang perhitungan itu ada yang harus kita perhatikan, yang maksudnya yang paling pentingnya itu di poin yang apa ya, Pak? Oh, jadi yang di sini yang tadi saya jelaskan mengenai perhitungan itu hanya bagaimana teori patterning analysis dalam herb and spices ini dibuat, gitu. Jadi kalian tidak dituntut sama sekali untuk menggunakan patterning teori ini, gitu. Kalian tidak saya berikan datanya secara mentah lalu kalian analisis, tidak. Jadi yang penting adalah kalian tahu bagaimana proses pembuatan patterning teori ini terbentuk, seperti itu. Hanya sampai ke situ saja. Jadi dan pengaplikasian ini sebenarnya tidak sebatas itu ya, patterning teori ini tidak hanya seperti yang saya mention di awal, patterning teori ini tidak sebatas untuk resepi ini aja, itu bisa untuk pengaplikasian di riset-riset yang lainnya, gitu. Dan ini bisa menjadi bahan dari kalian untuk kalau kalian mau mengolah big data bisa menggunakan metode yang sama digunakan di sini, seperti itu. Dan hasilnya akan seperti ini, seperti itu saja. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Mengenalkan introduction dari teori patterning, itu saja, dan pengaplikasiannya di rempah dan bumbu, gitu.
Baik, terima kasih Pak. Iya, sama-sama Mbak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau enggak, kita selesaikan saja sampai di sini. Ini mungkin masih ada 3 atau 2 orang yang belum absen. Saya nggak tahu alasannya apakah kesulitan atau bagaimana. Kalau merasa kesulitan dalam absen, nanti tolong WA saya ya di Japri. Oke, kalau gitu saya sudahi saja